Halo, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan pada instalasi plumbing. Alat ini dinamakan catok pipa atau ragum pipa. Fungsinya untuk menjepit pipa dengan kuat, sehingga tidak goyang atau bergeser saat dipotong atau diulir. Alat ini dinamakan pemotong pipa atau cutter pipe. Fungsinya untuk memotong pipa dengan presisi dan seragam. Alat ini memiliki rahang dengan bilah untuk membuat goresan, lalu memutar pisau secara perlahan hingga pipa terpotong. Alat ini dinamakan boring hammer. Fungsinya untuk mengembalikan diameter dalam pipa yang menyempit setelah dipotong. Alat ini dinamakan kikir. Fungsinya untuk menghaluskan, meratakan, dan membentuk permukaan benda kerja. Alat ini dinamakan senai. Fungsinya untuk membuat ulir luar pada pipa besi. Alat senai terdiri dari tangkai senai, dan mata senai. Alat ini dinamakan kunci pipa. Fungsinya untuk membuka dan memasang sambungan pipa. Reducer, elbow, dan T akan mudah diputar pada dratnya. Pipa galvanis adalah pipa besi yang dilapisi dengan zinc. Untuk melindunginya dari korosi dan karat, pipa galvanis cocok untuk penggunaan luar atau terexpose. Sambungan pipa ini dinamakan elbow, memiliki bentuk kal dengan sudut 45 atau 90 derajat. Sambungan pipa ini dinamakan T, memiliki bentuk T, berfungsi untuk memisahkan aliran fluida. Sambungan pipa ini dinamakan soket, berfungsi untuk menyambungkan dua atau lebih pipa. Sambungan pipa ini dinamakan reducer, untuk menghubungkan dua pipa dengan diameter yang berbeda. Sambungan pipa ini dinamakan double nipple, berfungsi untuk menyambung dua bagian pipa atau menambah panjang pipa. Sambungan pipa ini dinamakan barrel union, berfungsi untuk memutus saluran air dan menyediakan akses untuk perawatan. Katup pipa ini dinamakan keran air. Keran air berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengatur aliran air dari pipa. Pelumas pipa berfungsi untuk mengurangi gesekan saat memutar atau menyambungkan pipa baja berulir. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan dari awal hingga akhir. Sampai instalasi plumbing ini dapat mengalirkan air tanpa terjadi kebocoran. Ukur pipa sesuai kebutuhan dan tandai di area yang akan dipotong. Gunakan alat mister baja atau meteran. Gunakan alat pemotong pipa untuk memotong dengan rapi. Potong tepat pada pipa yang telah ditandai. Oleskan sedikit pelumas pada pipa. Pastikan potongan lurus agar sambungan lebih presisi. Selanjutnya gunakan alat boring reamer untuk mengembalikan diameter dalam pipa yang menyempit. Setelah pipa dipotong dengan alat cutter pipe, bersihkan ujung pipa dari sisa potongan atau bagian tajam. Menggunakan alat serut atau kikir. Pastikan pipa bebas dari kotoran untuk memaksimalkan kekuatan sambungan. Selanjutnya potong ulir di kedua ujung pipa. Menggunakan alat pemotong ulir atau alat senai. Tuangkan pelumas pada pipa. Ukuran ulir kurang lebih 1,5 cm. Masukkan ujung pipa ke dalam sambungan pipa atau feeding. Isikan selotip pada drat di kedua ujung pipa. Putar fitting menggunakan alat kunci pipa hingga kencang. Setelah pipa disambung, periksa kekokohan sambungan pipa. Jika menggunakan metode ulir, pastikan sambungan kedap air. Tes dengan memasukkan air bertekanan untuk melihat ada tidaknya kebocoran pada pipa. Demikianlah penjelasan saya mengenai instalasi plumbing. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.